Gimana? Kurang koper. Oke, ini dia pesan kita pada hari ini. Yang dari tadi kalian berjalan keliling kebunnya, jadi mereka ya teman-teman semua pesannya hari ini. Nyadar nggak sih Kak Isya, malam hari ini gesangan cantik banget. Parah ini gesangan pada hari ini cantik banget ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja nggak sih kita mulai takdirnya? Kita tanya-tanya ya. Ini gestar kita perkenalan dulu mungkin ya. Untuk awal-awal kita bakalan perkenalan dulu dari halo semuanya, perkenalkan sama aku Putri Rabel, putra cosplay asal Surabaya. Hari ini aku cosplay sebagai Jin dari Jakarta Barat. Selanjutnya ya, Filipino Korean cosplayer. I came from Manila. This is my very first event outside the Philippines, and it's really an honor to be here. I'm cosplaying as Reina Mishima of Tekken King. Yeah. Oke, ini dah. halo semuanya. Hello. Ini aku cosplay jadi Jin dari Korea Korea. Salam kenal. Itu dia guys kita pada malam hari ini guys. Cantik semua. Pada emang cantik semua ya. Kita awal tuh. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Kak ya. Ini pertanyaannya kita ada satu pertanyaan mungkin buat semuanya bareng-bareng ya. Pertanyaannya nanti keadaannya boleh untuk translate buat Ayunya. Oke, sebelumnya ini saya akan bahasa Inggris ya guys ya. So RMC will give us each one answer and you will answer it one by one. Starting from Kak Sirabel, then you and Elsa. Oke, pada Isya silakan. Pertanyaan pertama kalau boleh tahu untuk kakak-kakak ini udah berapa lama cosplaynya? Oke, untuk aku sendiri mulai cosplay di tahun 2015. Jadi tahun ini udah tahun ke-10 aku cosplay. Karena aku mau bawa impresi pribadi tadi untuk merayakan ke-10 tahun yang aku cosplay. Okay, so I would like to translate it. So, how long have you been cosplaying? I've been cosplaying since 2012, so it's been 13 years. Oh, untuk Kak Ibu sudah cosplay dari tahun 2012. Perkiraan sudah 13 tahun nih guys di dunia cosplay. Ya, kalau untuk aku dari 2019 guys. Udah berapa lama ya? Tahu. Aku cuma karena jadi hitung sendiri ya. Ya, dilihat-lihat sudah lumayan panjang ya. Iya, lumayan panjang daripada kita yang baru-baru ini ya, udah lumayan sih. That was a long journey for cosplay. I mean, it's already been a lot of years. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kakak-kakak ini apa sih motivasinya? Kenapa bisa memilih untuk cosplay? Awalnya mulai cosplay karena suka sama karakternya pastinya. Jadi kayak ada halunya dikit lah ya, pengen jadi karakter itu. Jadi makanya aku mulai cosplay karena pengen jadi karakter itu. Okay, dan saya untuk menerjemahkan. So, what is your motivation to start cosplay at once? My motivation why I started cosplay? Yes, correct. Hatsune Miku. Oh, so you start from Hatsune Miku, right? So the story was like this. When I was 10 years old, I was introduced to Hatsune Miku. Then I was googling for a profile picture of Hatsune Miku. Then I came across a Hatsune Miku cosplay, and I was like, I want to do that too. Yeah, so the rest is history. That was so cute actually. Jadi untuk Kak Yuyu ini unik banget ceritanya. Jadi dimulai pas umur 10 tahun Kak Yuyu melihat tentang Hatsune Miku. Pada akhirnya dia mulai butuh-butuh. Nggak sengaja nih ketemu untuk cosplay Hatsune Miku. Nggak, maksudnya nutupi video. Aku nyoba dah waktu itu. Tahun-tahun ini, tutupi video maksudnya.
Gimana? Maksudnya tadi Samen kan di sini nutupin ini. Mungkin Samen sini aja. Cuma jadi beda. Tapi aku lihat Ih, Kak lucu. Gak pengen coba. Jadi kayak pernah gitu ya kak ya? Akhirnya aku diajak temen juga. Aku mulai ikutan cosplay. I see. Lucu banget. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, makna dari cosplay itu apa sih? Makna dari cosplay, kalau untuk aku cosplay itu menjadi suatu karakter gitu kan. Jadi aku acting dan juga bisa menjadi karakter itu, membawakan karakter itu kalau ada di dunia nyata seperti ini. Jadi menurut aku cosplay, acting dan penjiwaannya itu yang paling penting. So I would like to translate it. So what is the meaning of cosplay from your point of view? Yes. Yes. Cosplay to me is like my way of expressing my love for the character. Yeah, for example, Hatsune Miku. Or like right now, Reina. The way I cosplay, I show my love through it. Yeah, so for me, cosplay is an art form. Yes, cosplay is art. And that's my way of expressing, my way of, that's art to me. Yeah. Jadi untuk Kak Yudu sendiri, cosplay adalah sebuah wadah untuk menunjukkan kecintaannya dia tentang karakternya itu. Sebagai contohnya, dia cosplay sebagai Rena dari Tekken 8 sekarang, di mana dia merancang sebagai bentuk kecintaannya dia dengan karakter itu sekaligus sebagai wadah seni. That was really awesome actually. Oke, pada Kak Usami silakan. Kalau dari aku, ya kira-kira 12 tahun saya udah sama Kak Yuyus ya. Jadi it's about having fun, terus creating art and also loving the character. Like you try your best to be like the character. Itu sih kalau dari aku. Baik, jadi kita semua setuju ya kalau misalnya cosplay itu bentuk kecintaan kita tentang karakternya dia, bagaimana rasa kita untuk menjadi karakternya itu dan juga menjiwai Karena cosplay itu juga termasuk seni ya. Iya, seni. Seperti Kak Yudi bilang untuk dari seni juga. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih kesan-kesan kakak tentang cosplay, event cosplay belakangan ini? Karena kan kita lihat event cosplay belakangan ini agak berbeda, mungkin ada kesan-kesan gitu dari kakaknya apa aja gitu. Kalau dibandingkan dengan dulu 2015 dan 2016, menurut aku jumlah cosplaynya tuh banyak banget sih. Kayak di akhir-akhir ini kayak beberapa bulan terakhir tuh udah mulai agak mundur, mungkin karena kayak cosplay dulu waktu COVID tuh bener kan cosplay, jadi sekarang agak cukup. Tapi tetap sama sih, semuanya mulai cosplay karena mereka suka sama karakternya, suka dengan partnya itu tadi sebagai cosplayer. As long as everyone having fun then ceritanya tetap seru aja. So you have been cosplaying for 30 years. So how do you feel about the event nowadays if we compare it from the event back then when you first started? I think the community in the Philippines and here is a bit similar. Before, let's say inside the community, it's good. Way back earlier, I'm gonna be honest with what I'm gonna say. Be open, you know. So before, people don't really give. I mean, you do you, you know. Just have fun. You can have fun, and nobody cares. Just do your own thing. Before it was just like that, but nowadays people like to pull each other down. Unlike before, they were just supporting each other. Though there are people who do support you, you know, support us, supporting each other, but majority of the time, the people right now in the community, specifically the cosplay community in the Philippines, we pull each other down instead of pushing each other up. Though we're just here to have fun, you know, and there's still people who are still just doing cosplay for fun, and that's great, but sadly it's not as the same as it was before. But right now, cosplay in general, like whether
inside the cosplay community or like outside. It's more welcoming, unlike before. Like normal people, whenever they see cosplayers, oh, that's so weird. But now, people really like seeing cosplay. You know? So whenever I have like events in the malls and they're like kids or like parents, normal people who don't cosplay, they're like, oh, that's a really nice cosplay. Yeah, they're more welcoming unlike before. So there's like a good side to it and also a bad side to it. So yeah. Oke, jadi dari Kak Yuyung mengingat dan di Philippines memiliki kata-kata yang sama nih guys untuk komunitasnya, mirip-mirip lah. Tapi yang disayangkan itu kalau pas Kak Yuyung awal join dulu banyak yang saling support, saling kayak ya udahlah terserahmu gimana, you do you and I do me gitu. Tapi sayang untuk sekarang ini banyak banget yang saling menjatuhkan. Ya ada sih yang support, tapi ya dikit itu nggak sebanyak pas dulu awal-awal itu di mana saling support itu sangat banyak. Tapi bagusnya itu pada saat dulu Kak Yuyung mulai cosplay banyak yang underestimate gitu, kayak ih ngapain sih cosplay, dibandingkan dengan sekarang orang-orang lebih welcome dengan hobi kita cosplay. Seperti itu, terima kasih. Kepada Kak Usami, silakan. Kalau dari aku sih plus minus ya. Plusnya sih ya itu cosplay sekarang udah nggak dianggap aneh kayak dulu ya. Jadi pas dulu aku cosplay itu kayak apa ya, sering diejek gitu loh sama normis gitu. Tapi sekarang orang-orang kayak lebih kayak oh itu orang lagi cosplay kayak biasa aja gitu loh. Ya minusnya karena banyak orang yang tiba-tiba yang belum ikut cosplay tapi mereka tuh kayak FOMO gitu ya, mereka cosplay tapi mereka nggak tahu itu karakternya apa gitu, dan mereka nggak coba mengenali karakter itu juga, jadi kayak sekadar kostum aja gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih ya. Ini kita semua setuju nih kalau sekarang nih mereka komunitas lebih terbuka gitu, kayak ih nggak ada lagi kayak dulu ya. Kalau dulu awal-awal kita cosplay itu banyak yang kira apa sih aneh gitu, gak jelas banget gitu, pasti udah dikatain wibu. Apalagi kita seangkatan ya Kak Isya, yang merasa banget gimana rasanya. Pada saat itu awal-awal tuh emang semua pada ngata-ngatain, tapi sekarang udah pada tahu karakternya, udah bagus, ih keren, gitu, lucu. Tapi yang disayangkan juga seperti yang Kak Usami bilang itu banyak yang FOMO dan Iya. Kak Yu bilang banyak yang saling menjatuhkan. Iya, Dibandingkan untuk yang have fun tuh kayaknya sudah Ya semua ada plus minusnya lah ya. ya suka ada plus minusnya. Ini aku ada pertanyaan lagi, tapi untuk yang terakhir buat bareng-bareng. Setelah itu kita bakal ada tanya mungkin buat masing-masing dari guest kita. Pertanyaan terakhir dari aku itu harapan kedepannya untuk event cosplay bagi mungkin cosplayer atau yang suka datang aja nih tapi bingung nggak tahu lah mau cosplay atau enggak, tapi suka datang ke event itu mungkin harapannya buat mereka tuh apa? Kalau memang ingin mencoba cosplay, coba aja. Gak ada negatifnya dari cosplay, bahkan aku belajar banyak banget skill baru dari cosplay, dan banyak teman-teman dan komunitas yang seru yang bisa membantu memberikan advice juga. Jadi kalau misalnya memang mau coba cosplay, coba aja. Semoga event-event cosplay di Indonesia juga semakin ramai, semakin banyak cosplayer yang karena suka sama cosplay bertahan lama, kayak aku 10 tahun gitu, nggak bisa lebih. Jadi dunia beauty Indonesia itu nggak bakal mati dan ramai terus. So what is your wishes for the event in the future and also to the cosplayer in the future? Yes, what do you feel? What do you wish for? I wish that you guys would be kinder to each other, because at the end of the day, most especially for my fellow cosplayers, there's no one that's like above us or below us. We're all the same. We're just nerds dressing up at the end of the day. We're just the same. Okay? So, also, there are people who look down on people who has like, I
I rented this costume only. I bought this costume. Oh, why didn't you make your own costume? No, it doesn't make you any less of a cosplayer. You're still a cosplayer whether you bought it, whether you made it, or whether someone made it for you. You're still a cosplayer, okay? So don't let other people dictate your cosplay journey, whether you want it to be just a hobby for you to enjoy it, or if you want it to be your career. Don't let anyone step on you because you're just here to do your own thing and just have fun for the event. You know, just be sensitive with what cosplayers want, you know? That's the important thing, most especially if you're hosting cosplay events. Always think about the cosplayers because it's not easy to just wear a costume. You know, it takes a lot of time and effort to dress up like this. It may look simple, but it's not easy. So it will be really nice if you really take into consideration what the cosplayers feel. Yeah, and also the attendants, everyone. You know? Oke, jadi dari Kak Yuni mengatakan untuk cosplayer di kedepannya jangan sering sombong, mau kita ada nggak enaknya di atas di bawah, kita semua sama rata. Dan juga jangan setuju dong, tepuk tangan dong semuanya. They all agree with you actually. So selanjutnya Kak Yuni juga menyampaikan di mana nggak masalah sebenarnya kalau kita mau rental, mau beli, mau buat sendiri, mau kayak gimana. Pada akhirnya kita adalah sama-sama ibu yang dressing up, yang berpakaian keren seperti itu. Jadi jangan sampai orang lain membuat kalian tuh stop cosplay gara-gara cara-cara seperti itu. Dan juga untuk event-event kedepannya, tolong dipikirkan lagi cosplayernya gimana, rasa cosplayernya. Ya mungkin kelihatannya gampang, pakai aja gitu, padahal aslinya tuh banyak sekali effortnya. Lebih peka terhadap apa yang cosplayer inginkan. Baik, itu dari Kak Yuyu. Selanjutnya untuk Kak Ustani. Kalau dari aku sih simpel aja ya, Evan aja. Kalian lakuin apa yang kalian suka, apa yang kalian nyaman, mau itu cosplay atau ikut G-Song atau sekedar datang ketemu sama teman-teman. Pokoknya lakuin dia sesuai hobi kalian aja. Kayak enjoy your life through this cosplay community. Wow, mendalam banget ya, iya katanya. Benar. Itu tadi pertanyaan general ya untuk semuanya. Mungkin sekarang aku bakalan nanya untuk satu-satu masing-masing. Untuk pertama mungkin dari Kak Sairabel dulu. Aku bakalan nanya mungkin sekitar dua pertanyaan aja untuk Kak Sairabel. Ini pertanyaan dari aku juga. Sebelumnya itu pernah datang ke Bali sebagai guestar atau pernah ke Bali sebelumnya, atau cuma jadi guestar aja atau jalan-jalan? Kalau untuk eventnya aku baru kali ini di Bali. Oh, baru kali ini? Ya. Kalau untuk liburan udah kali sih. Oh, oke. Berarti oke ya. Berarti untuk menjadi guestar itu baru kali ini di Bali. Baru pertama ini. Oke, pertanyaan yang kedua dari aku, apa sih mungkin perbedaan dari event yang di Jawa sama yang di Bali itu? Paling kerasa bedanya itu jam mulainya ya. Oh, jam mulainya. Kalau aku biasanya di Surabaya itu jam mulainya open gate itu dari malam bukan jam 10. Oh, dari pagi. Dari pagi. Nah, mulai jam 6 itu udah mulai sepi, dari jam 7 udah mulai pada pulang. Kalau di sini semakin malam semakin ramai. Semakin ramai, iya. Biasanya di sini orang-orangnya pada males siang-siang, panas katanya. Jadi sore-sore aja lah pada datang, makin malam makin ramai biasanya kalau event di sini itu. Nah, itu aja. Mungkin ada tambahan lagi Kak dari Yang terasa paling beda itu sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya kita sama-sama cosplayer jadi ya kurang lebih sama. Oh iya, ya emang lumayan sih ya, lumayan kerasa di waktunya ya kan. Kalau sebelumnya juga aku pernah datang ke luar Bali juga, memang lebih cepat. Tapi kalau di Bali tuh kita mulai cepat-cepat juga orang-orangnya nanti sore aja lah datangnya. Lagi panas kalau di sini Bali mataharinya banyak ya. Apa ngomongin orang biasa tuh kayak gitu juga macam-macam ya, sama kita juga sama gitu. Jadi datangnya sore aja lah gitu. Santai aja kali, santai aja. Okay, so I would like to give a question for you, Yuri. So, may I know what is the difference between
the cosplay industry in the Philippines and Indonesia here? Not much of a difference actually. Yeah, not much of a difference. I can see like there are similarities, like like this gatherings. Maybe just a bit like people are more not as open in the Philippines, like to each other, like inside the cosplay community. Because I'm sure every community, whether it's in the Philippines or here in Indonesia or probably US, there's like bad people issues, they talk bad about other people. It's the same in the Philippines, and because of that, people are very cautious of each other. It's hard to find like the right people to be with. I'm sure even here, right? Even here in Indonesia, it's just the same in the Philippines. I can see it, but I'm sure that even the Filipinos are like very friendly people. It's just that in terms of cosplay, Filipinos have this thing called crab mentality. Yeah, so it's like pulling each other down. So it's like what I said earlier. Instead of like pushing each other to be, I support you like this. Nah, if I see like you're going up, you have to go down. Have to go down with me. But not everyone's like that. There's still a lot of amazing cosplayers there that are very kind. But like mostly the new ones are like, yeah, there's like this politics even like in cosplay. Like what? We're just the same. Yeah, but in terms of like this, not much of a difference. Still the same. Oke, jadi katanya Kak Yuri, untuk yang kayak gini, event biasa, nggak banyak perbedaan sih kalau di Filipina sama Indonesia, terutama di Bali ya hari ini. Tapi yang membedakan itu orang-orangnya. Mungkin di sini kita itu lebih tertutup jadinya. Karena mungkin melihat dari kasus-kasus seperti itu ya, ngerti lah ya gitu. Nggak jauh-jauh sebenarnya Filipina juga sama. Jadi satu sama lain itu saling berhati-hati dan perlu nyari orang yang benar-benar tulus sama kita. Oke, tapi untuk in general seperti ini, seperti umumnya nggak ada beda jauh-jauh. Dia sama. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk Kak Usami aku ada pertanyaan. Sebelum datang ke Bali dan jadi guest di Bali, sebelumnya pernah dengar nggak sih kayak event di Bali itu kayak gimana gitu? Atau ada perasaan mungkin, apa nanti event di Bali kayak gini ya, begini. Tapi setelah datang, oh ternyata gini ya Kak, gimana? Boleh kasih tahu sama kita? Sebelumnya aku nggak ada info sama sekali sih, soalnya ini juga pertama kalinya aku event di Bali. Cuman aku sempat cari-cari tahu lewat TikTok gitu, kayak lihat kostumnya gitu loh. Terus aku kayak, wah gila sih, propertinya itu lihat banget gitu, kelihatan banget Balinya cantik gitu. Nah itu sih, terus hari ini aku lihat juga kayak banyak yang pakai kostumnya ini. Coba lihat di depan nih, propertinya lihat banget itu kostum gitu, suka. Itu sih kalau dari aku. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku itu mungkin sama kayak Kak Senabel tadi. Buat kakak ada apa perbedaan event yang ada di sini sama yang di Jawa? Aku sih 19-12 ya sama Kak Senabel. Aku juga culture shock sama jam lainnya kayak, ini serius jam 1 siang gitu. Biasanya soalnya kita open gate jam 10 kan. Kita kalau buka tenan pun dari jam 9 harus sudah sampai back ya. Jadi kayak, wah aku hari ini rehat-rehat, tidur di ranjang gitu. Iya. Sebelumnya aku juga udah pernah ke Jawa dan emang pagi ya, udah mulainya pagi gitu kan. Sore tuh udah pada selesai gitu. Ya memang gitulah ya, kita di sini emang anti panas semua, anti panas, tidak mau panas-panasan ya. Aku juga baru tahu Kak, kalau misalnya Jawa itu lebih sulit gara-gara talk show ini awalnya sama semua. Iya. Emang awalnya normal tuh emang sore bukanya karena pertemuan dari Kak Sirabel, dari Kak Usang itu emang sangat sulit. Terus biasanya apa sih? Sulit tuh awal, bahasa Indonesia-nya sulit tuh awal gitu. Ya aku juga sebelumnya emang karena udah pernah, jadi udah tahu juga dan emang yang kalau kakak tanya di sini kagetnya karena di Bali mulainya sore, aku pas di sana kagetnya kok mulainya pagi.
jawaban Kak Yuyu. So we're actually shocked, especially me, a little bit shocked. I thought that in the Philippines and Indonesia, there's actually a lot of difference. But actually, that we say in general like this, there's so much different. I think that like because we all have the same hobby, yeah, I think it's because of like we're doing the same thing. So I think that's why it's still a bit similar. Still similar, yeah. So may I know, is it your first time came to Bali? Yeah, it's my first time. Dan kakak lain pernah kali ke Bali atau sudah pernah sebelumnya? Tadi kan Serapel bilang sebelumnya udah pernah, cuma untuk pesta dan event itu baru sekali. Baru kali ini ya Kak ya? Iya. Aku kalau liburan sih udah pernah beberapa kali, cuma kalau event baru kali ini. Gitu. Mungkin kalau dari aku pengen nanya lagi sekali. Iya, boleh terakhir ya. Bagaimana kesan kakak terhadap event hari ini? Seru banget sih, dan aku nggak nyangka kalau ramainya itu sama kayak Kak Serapel. Ya makanya itu aku agak shock, tapi seru kok. Senang, yay. So I would like to ask you. So this is your first time came to Bali as a guest, right? So we would like to know how is your impression about our event today? Our event today, yeah. Yeah, everyone's really nice, and I really appreciate the people who went to my table earlier to say hi. Thank you so much. Even if you bought merchandise or not, saying hi means a lot to me because this is my first international event too, as a guest cosplayer, and it really means a lot for you guys to just say hi, ask me how I am, how's my experience here in Bali. I really appreciate everyone. Thank you for going here to Natsuchukte. I really appreciate, I'm sure all of us appreciate your presence right now, and I really do too. So everyone's been really kind and very approachable. Yeah, I'm really happy about that. I'm glad to hear that. Jadi untuk Kak Yuyu bilangnya, aku benar-benar menghargai dan untuk overall event ini sangat bagus gitu. Dan dia pun sangat menghargai buat teman-teman yang sudah mampir ke tenatnya, walaupun tidak beli, walaupun cuma ajak ngobrol aja, dia sangat-sangat menghargainya. Karena sekali lagi, Kak Yuyu merupakan ini pertama kali Kak Yuyu sebagai gestar internasional. Dan mungkin nggak cuma dia aja, mungkin untuk Kak Serapel dan juga Kak Usami merasakan hal yang sama. Walaupun kalian nggak beli, kalian say hi dan bentuk table-nya aja sudah sangat berarti buat mereka. Baik, kalau untuk Kak Serapel bagaimana kan? Panas. Yang paling terasa panas. Iya, yang paling betul masalah. Overall sebelum jawaban seriusnya seru ya. Jawaban seriusnya aku senang banget bisa dapat invitation untuk sebagai guest star di Bali. Senang bisa ketemu cosplayer Bali juga. Dan gak nyangka juga banyak yang datang ke buku, say hi, dari sosmed dan kayak anak Bali. Jadi kayak ada yang tahu aku di Bali. Jadi ini sangat-sangat senang dan terima kasih untuk Natsuchukte sudah mengundang aku ke Bali. Panas. Ya, betul Bali memang lumayan panas ya, gitu karena Bali mataharinya dekat banget sama Bali. Kita tuh di sini ada di matahari Kak sebenarnya. Iya, banyak mataharinya di sini, makanya lumayan panas. Itu aja dari aku sih sudah selesai ya. Dan aku sih itu aja. Aku senang kalau bisa ngobrol sama kalian. It was a pleasure for me to can able to talk with you guys. I really appreciate it. Thank you so much. Itu aja mungkin talk show kali ini ya. Iya. Baik. Mungkin buat kalian-kalian yang ingin mengenal lebih dekat, boleh dong follow ke IG mereka. Tapi sebelum itu boleh dong aku minta IG-nya Kak, biar kalian promosi juga. Ya, boleh. Untuk tempatku di semua sosial media @Serapel. Sorry. You can follow me on Facebook, Instagram, and also X. I also stream in Twitch. My socials are right there because it's hard to say, but it's @Yuyu is for you, or you can search it on Twitch, Mercy Yuyu. I stream games like Valorant, Tekken 8, also League of Legends,
Apex random game. So if you want to just hang out sometime, get to know me better, yeah, you can follow me on my socials. Kalau aku, kalian bisa lihat di banner ya, di banner situ. Soalnya aku cuma hafal IG aku aja ya. Usami underscore Usa. Terus aku ada Twitter juga, X juga, sama TikTok. Ya, kalian lihat sendiri aja, karena aku lupa. Thank you. Oke, thank you. Minta tepuk tangan sekali lagi semuanya. Oke, terima kasih ya Pak. Okay, thank you so much for the time. Have a great evening. Selamat beristirahat.